Shalom para sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Maria Berti dari Paroki Maria Immaculata Slawi. Hari ini, Senin tanggal 29 Mei 2023, kita merayakan Maria Bunda Gereja. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Ayat yang berkesan bagi saya adalah Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam ayat ini, murid yang dikasih itu tidak diberi nama siapa. Dan kita tahu dan kita tidak tahu siapa dia. Nah, dalam penafsiran saya, di sini murid itu adalah kita, saya dan Anda. Yesus di saat terakhirnya sebelum meninggalkan dunia ini telah menyerahkan Maria kepada kita sebagai ibu kita, sebagai bunda gereja. Maka kita sebagai gereja mengambil Maria, menempatkan Maria sebagai bunda gereja. Ayat ini sungguh berkesan bagi saya. Di sini kita diingatkan bahwa kita memiliki seorang ibu. Dan anak bagi seorang ibu adalah segala-galanya. Seperti dalam lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bayangkan lagu itu sungguh berkesan dan kesan itu masuk seperti Bunda Maria kepada kita anak-anaknya. Sahabat STMJ, ayat ini sungguh menginspirasi saya dan sharing hari ini tentang Maria dalam peran hidup saya. Saya diingatkan sekitar 4 tahun yang lalu saat papa dan mama saya masih hidup. Kami begitu dekat. Dan saat 4 tahun yang lalu saat papa dan mama sakit-sakitan, ikatan kami semakin dekat, semakin kuat. Bayangkan Bapak Ibu, saat papa dan mama sakit, hanya berdekatan, papa masuk rumah sakit, keluar, kemudian gantian mama yang masuk rumah sakit, keluar lagi, gantian papa yang masuk rumah sakit, berkali-kali. Setiap kali papa atau mama yang masuk rumah sakit, beliau selalu bertanya kepada saya, "Maria, bagaimana dengan biaya rumah sakit? Apa kamu punya uang?" Jawab saya waktu itu, "Gak usah dipikir, Mah. Semuanya bisa dicari. Mama gak usah mikir, yang penting papa dan mama sehat." Saya selalu bilang seperti itu. Kenapa? Karena saya ingin papa dan mama tidak memikirkan biaya rumah sakit saat beliau berdua masuk rumah sakit. Karena saya ingin secepatnya beliau sehat kembali. Meskipun setelah saya bicara seperti itu dengan tenangnya, tetapi yang terjadi adalah semakin berkecamuk dalam pikiran saya nggak tenang, ruwet, mikir. Bayangkan Bapak Ibu, saya itu hanya seorang PNS yang gajinya hanya bulanan, tetapi berkali-kali papa dan mama itu masuk rumah sakit dan biayanya tidak cukup sedikit. Setiap kali saya akan membayar biaya rumah sakit, dipanggil dalam ruang administrasi, saya hanya memegang uang secukupnya. Saya tidak tahu ini cukup atau tidak. Tapi saya selalu membawa dalam doa. Karena saya tahu Bunda Maria pasti tidak akan berdiam diri untuk kesulitan anaknya.
Saya punya mama secara di dunia ini, tapi saya juga punya mama, punya bunda yang selalu membantu dalam doa saya. Itu yang saya pikirkan. Dalam doa saya selalu minta, Bunda, bantu saya. Saya nggak bisa berbuat banyak. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Lalu saat berjalan ke ruang administrasi, yang saya lakukan adalah apa? Berdoa salam Maria, entah itu sampai, entah itu doa enggak. Yang penting saya berdoa. Saya takut, gemeter sampai tangan kanan saya itu gemetaran. Saya selalu doa salam Maria sampai ke ruang administrasi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Yang terjadi adalah biaya yang saya keluarkan itu ternyata yang saya siapkan semuanya itu persis seperti yang diminta oleh bagian administrasi. Meskipun kadang tidak sama persis ya, kadang lebih, tapi itu saja lebihnya hanya berapa ribu rupiah, tidak sampai jutaan, tidak, selalu persis hampir sama gitu. Nah ini sungguh menguatkan saya ketika papa dan mama sakit itu, saya nggak pernah khawatir. Tuhan pasti menyediakan untuk saya apapun yang terjadi. Dan setiap kali mama sakit, saya selalu berdoa pada Bunda Maria. Karena saya tahu menyerahkan segalanya pada Bunda, pada Tuhan, itu adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. Dan disinilah kekuatan yang saya terima dari Bunda Maria. Sungguh-sungguh setiap kali terjadi persoalan dalam pergulatan hidup saya selalu bawa Bunda Maria. Karena dia adalah ibu saya, bunda saya yang menguatkan saya. Dia adalah bunda saya, bunda gereja untuk saya dan Anda semuanya. Semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Semoga Bapak Ibu semua juga mendapatkan peneguhan akan Maria sebagai bunda gereja kita. Para sahabat STMJ, demikianlah sharing saya. Terpujilah Tuhan, berkah dalam.